Shalom, saudara dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam Victorious Devotion. Hari ini saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus kami dapat daripadamu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami percaya itu adalah pedoman dan landasan kami selama kami menjalani kehidupan di dunia ini mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu berfirmanlah, urapi hamba-Mu, layakan hamba-Mu, dan kami semua yang akan mendengarkan renungan firman, biarlah Tuhan buka telinga dan kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Roma 6 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan di mana bangsa kita merayakan kemerdekaannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau bangsa kita dijajah oleh Belanda ratusan tahun, oleh Jepang dalam beberapa tahun, artinya banyak hal yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa kita yang membuat bangsa kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan ketika diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa kita merdeka, tapi secara de facto bangsa kita selama beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan itu belum sungguh-sungguh merdeka, karena masih ada invasi-invasi dari negara penjajah seperti Belanda yang coba kembali menguasai negara kita. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita sudah mendeklarasikan diri untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, ternyata kita masih saja berhadapan dengan berbagai hal yang mencoba menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Nah, musuh terbesar dari orang percaya adalah dosa, saudara dikasih Tuhan. Dan biarlah setiap kita menjadikan dosa itu sebagai musuh bersama, ya. Nah, hari ini kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Nah, hari ini saudara dikasih Tuhan, judul renungan kita adalah dimerdekakan untuk melayani, ya, atau merdeka untuk melayani. Jadi Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memerdekakan kita, Tuhan menyucikan, menguduskan kita, membersihkan kita, itu punya tujuan, ya. Bukan hanya supaya kita masuk surga, kita percaya Tuhan, jaminannya betul di sini dikatakan. Kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu jaminan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, jaminan setiap orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tapi selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita hamba Allah, kalau kita hamba Tuhan, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Karena yang namanya hamba itu harus melakukan apa yang menjadi kehendak dari Tuannya. Nah, kita adalah hamba-hamba Allah. Nah, kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah supaya kita menjadi berkat. Supaya hidup kita juga melayani sesama kita. Melayani orang yang belum percaya Tuhan. Itulah tujuan Tuhan untuk memerdekakan kita, saudara dikasih Tuhan. Jadi biarlah setiap kita menyadari ini. Sehingga kita sungguh-sungguh
selama Tuhan masih kasih kesempatan hidup di dunia ini, kita menghasilkan buah. Ya, kita hidup menjadi berkat. Kita melayani orang-orang yang perlu kita layani. Dan masih banyak orang-orang yang belum terlayani, saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa pandanglah sekelilingmu. Ladang-ladang sudah siap dituai. Ya, ladang sudah menguning. Tapi penuai-penuai masih kurang, masih sedikit. Nah, kitalah orang-orang yang Tuhan harapkan untuk menjadi penuai-penuai itu, saudara dikasih Tuhan. Itulah tugas kita, itulah kewajiban kita. Menuai di mana Tuhan sudah siapkan tuaian itu. Nah, ini yang harus kita sadari betul bahwa itulah yang juga menjadi tujuan Tuhan untuk memerdekakan setiap kita, ya. Hidup ini harus sungguh-sungguh kita maknai sehingga hidup kita berarti juga bagi orang lain, ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita jangan egois, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah dimerdekakan, ya mari kita memerdekakan orang lain. Pak, saya tidak mampu. Pak, saya orang biasa. Pak, saya sepertinya merasa bahwa ini bukan tugas saya. Tapi hari ini kita dengar bahwa setelah kamu dimerdekakan, ya, dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Hidup kita, saudara dikasih Tuhan, harus menghasilkan buah. Betul, buah yang kita hasilkan atau hasil dari pengudusan dari Tuhan, hasil dari kemerdekaan yang kita dapat dari Tuhan adalah kita dikuduskan, disucikan, bersih. Sehingga ketika kita bertemu menghadap Tuhan, kita suci, kita kudus. Tapi ingat, kita juga harus menghasilkan buah-buah, yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang kita tolong, jiwa-jiwa yang kita selamat, kita layani. Sehingga mereka juga bisa mengenal Yesus Tuhan yang adalah juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, biarlah kita terus diingatkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita maknai dengan melayani Tuhan. Demikian Victorious Devotion hari ini, saudara kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terus diingatkan bahwa kami sekarang sudah merdeka. Kami adalah hamba Allah, kami adalah hamba Tuhan. Hidup kami harus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terus mampukan kami untuk menjadi alat-Mu. Kami percaya ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini, saudara kasih Tuhan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.